Tarik napas panjang, menghembuskannya ditahan-tahan, dikit-dikit. Itu juga cara mengendalikan emosi negatif. Boleh dicoba sambil mendengarkan itu. Gantian. Nanti kalau sudah selesai, kan unek-uneknya curhatnya udah selesai tuh. Meskipun gak enak didengar kan. Nah baru gantian. Enak komunikasinya. Sama seperti orang telepon, sana ngomong, sini ngomong. Mumet. Gantian kan? Sana ngomong, sini dengerin. Sana selesai, sini gantian ngomong. Utite napa majaya damang sucaritang care dhamma cari sukang seti asming loke paramhijati. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Siapapun yang hidup dengan benar, hidup sesuai dengan dhamma, akan berbahagia di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, yang dengan penuh semangat memimpin Paliwacana, para pandita yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara-saudari, para pejuang bangun pagi. Nah, hari Minggu, hari libur bisa bangun pagi ya suatu prestasi. Yang ada di Dhammasala, yang ada di kanan kiri Dhammasala, ya karena tempatnya terbatas, sehingga di luar Dhammasala pun juga dikondisikan untuk bersama-sama kita belajar Dhamma. Ini saya mulai dari mana ya? Sudah lama nggak kesini. Para ibu, bapak hadirin yang saya hormati, sudah pada pulang kampung? Kampungnya jadi kota ya? Ya, karena masih dalam suasana tahun baru Imlek. Yang memang ramainya ketika Cait dan Capgo. Ya karena sudah modern. Kalau zaman dahulu ya benar-benar 2 minggu itu suasana Imlek benar-benar terasa. Tapi sekarang kalau Imleknya 2 minggu, ya nggak kerja. Nah, ya. Kita di dalam Dhamma bukan hanya mendapat anjuran, bukan hanya mendapat petunjuk, tetapi mendapat teladan langsung dari Sang Buddha. Ya, makanya dari sekian banyak julukan atau apresiasi masyarakat kepada Sang Buddha, ya, diantaranya pasti sudah pernah mendengar, Sang Buddha dijuluki sebagai Yata Wadi Tatakari, Yatakari Tatawadi. Ya dari kari ya nanti jadi karma. Wadi, wada, wada. Ya. Apa yang beliau ucapkan, beliau ajarkan, beliau tunjukkan, itu beliau lakukan. Apa yang beliau lakukan, beliau nyatakan, beliau ajarkan. Artinya apa? Seimbang. Kita punya guru yang benar-benar secara teori dan praktik itu seimbang. Kenapa? Ya karena kalau berteori, kalau hanya mengajar, untuk zaman sekarang apalagi, semua orang bisa. Apalagi sudah ada teknologi kan, ngapalin aja, dihafal saja, itu sudah bisa ngajar. Tetapi bisa memberikan contoh, memberi teladan, itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya ketika Buddhisme ajaran Sang Buddha masuk ke Tiongkok melalui jalur sutra, secara umumnya mudah diterima. Padahal sukunya beda, rasnya beda, geografinya beda, budayanya beda, cara hidupnya beda antara India dengan Tiongkok.
Tapi ketika Buddhisme masuk melalui jalur sutra, khususnya melalui perdagangan, jalur sutra kan dari Tiongkok ke India, ke Eropa. Eropa yang dekat India itu perbatasan. Nah, mereka berdagang, tidak lepas juga pertukaran budaya, pertukaran ilmu, termasuk pertukaran filosofi dan agama. Nah, ketika Buddhisme masuk ke Tiongkok, boleh dibilang bisa diterima dengan lancar. Bahkan banyak tradisi Buddhis dari India, saking lancarnya di Tiongkok, berubah. Mengalami penyesuaian. Mengalami adaptasi karena model budaya kebiasaan yang berbeda. Salah satunya, ya memang sumber utama Buddhisme Mahayana memang tetap dari Tiongkok. Nah, dari India. Ketika masuk ke Tiongkok, ya, kemudian diterima dengan sangat mudah, lancar. Ya, ada sih pertentangan, adaptasi, transisi itu biasa. Tapi secara umum diterima dengan baik. Saking bisa asimilasi, bisa sinkretisme, bisa berbaur, bisa melebur, dan sampai suatu masa pendukungnya adalah kaisar, raja. Ya, dalam sistem feodal Tiongkok kuno, raja kaisar itu adalah putra langit. Dan itu juga diadopsi di banyak kerajaan, sistem kerajaan. Jadi apa yang dititahkan, apa yang disabdakan oleh raja itu adalah hukum dan mutlak harus dilakukan. Nah, ketika raja bangsawan, ya, para mereka-mereka yang berpengaruh cocok dengan ajaran Sang Buddha, otomatis karena mereka punya wewenang, punya otoritas, ya mereka memengaruhi adat kebiasaan dari Buddhis. Salah satunya dalam tradisi Buddhisme Mahayana yang di zaman itu di Tiongkok, tidak ada tradisi pindacara. Tidak ada tradisi menerima dana makanan pindapata. Kenapa? Karena sponsornya raja, pendukungnya bangsawan, pendukungnya putra langit, yang mereka punya semuanya. Sehingga karena sponsornya adalah raja dan kerajaan beserta bangsawannya, makanan bagi mereka mudah sekali. Sehingga mereka merasa tidak nyaman kalau gurunya ini ngemis. Ya, ngemis. Tapi bukan ngemis profesi, bukan. Ya. Bahwa makanan itu yang menjadi tradisi di Wihara Siripada ini, kalau pagi-pagi biku sama nera, itu mengemis. Tetapi bukan mengemis profesi. Ya. Menerima kebaikan orang yang mau membantu. Dan itu siapa saja, tidak harus mereka yang Buddhis. Dan itu milik para samana, itu cara hidup samana yang sumbernya dari India kuno sampai sekarang dilakukan. Jadi siapapun samana, kalau mereka mau mendapatkan makanan, dapat support dari masyarakat, mereka membawa mangkuk, mengumpulkan dana makanan yang mereka bisa terima, yang mereka bisa dapatkan. Nah, di Tiongkok kuno ketika Buddhisme sudah diterima dengan baik, tidak ada tradisi pindacara. Tidak ada kebiasaan mengumpulkan dana makanan pindapata. Kenapa? Karena pendukungnya raja. Ya tidak mengapa, karena di masa itu bisa dilakukan seperti itu. Termasuk kenapa Buddhisme bisa mudah diterima di Tiongkok yang beda semua. Bahasanya beda, kebiasaannya beda, geografinya beda dan sebagainya. Tapi bisa diterima. Karena itu tadi, Sang Buddha bukan hanya mengajarkan, tapi memberi contoh, memberi teladan. Salah satunya ketika mereka belajar, mendalami, dan mengikuti kronologi kisah nyata Sang Buddha, mereka mendapatkan banyak persamaan. Antaranya, dalam bawah sadar orang Tiongkok kuno, dan itu menjadi cara berpikir dan cara hidup mereka,
yang kemudian menyebar seluruh dunia adalah tanpa adanya leluhur, tanpa adanya pendahulu, kita tidak akan ada. Kurang lebih begitu. Jadi tanpa adanya orang tua, tanpa adanya leluhur, tanpa adanya pendahulu orang-orang berjasa dalam hidup kita, kita tidak mungkin muncul. Sehingga ajaran bakti menjadi dasar cara bertindak, cara berbuat, cara berperilaku orang Tiongkok. Itu sudah diajarkan oleh Taoisme, diajarkan oleh Konfusianisme, dan nilai-nilai luhur Tiongkok kuno lainnya. Nah, ketika Buddhisme masuk, ternyata Sang Buddha juga sama. Sang Buddha juga melakukan bakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada keluarga besarnya di suku Sakya. Nah, karena mereka mempelajari dan mendalami ajaran Sang Buddha itu cocok, sama. Makanya sampai sekarang dimanapun, ya, kalau masih mengaku keturunan orang Tionghoa, ngaku nggak nih? Kan ada tradisi sembahyang kan? Ya, tradisi sembahyang. Itu wujud bakti, ingat kepada leluhur, kepada orang yang berjasa. Ya. Coba saja festival-festival yang mengkristal menjadi perayaan dalam kalender lunar. Ujung-ujungnya itu sembahyang. Kemarin Imlek, udah sembahyang leluhur belum? Ya. Bahkan peringatan orang meninggal sampai 2 menjadi festival, menjadi perayaan, yaitu Cengbeng dan Cioko, Ulambana. Ya. Kalau yang lain kan cuma sekali, Imlek sekali, makan onde sekali, makan bacang sekali, apalagi kue bulan sekali, makan semua isinya ya. Iya ya, makan semua ya. Tapi memperingati, mengenang, berbakti kepada leluhur, kepada orang yang berjasa dalam hidup, cara berpikir orang Tiongkok, itu sampai 2 kali. Itu. Nah, karena kesamaan inilah yang membuat Buddhisme dengan mudahnya diterima di Tiongkok kuno. Karena Sang Buddha sendiri memberi teladan kepada masyarakat tentang bakti beliau sebagai anak kepada orang tuanya. Meskipun sudah menjadi Buddha, beliau tahu bahwa beliau adalah anak dari orang tuanya. Dan karena kemampuan beliau sempurna, pengetahuan beliau sempurna, hasil dari penyempurnaan paramita, membuat beliau bisa melakukan bakti dengan maksimal. Ibunya yang sudah melahirkan beliau meninggal karena tugasnya sudah selesai, karena menjadi ibu dari bodhisatta yang akan menjadi sama Sang Buddha itu sangat sulit, membutuhkan parami yang banyak. Karena sudah meninggal, beliau mencari waktu, kapan waktu yang tepat untuk mendukung ibunya yang sudah lahir sebagai dewa di alam surga Tusita untuk bisa memahami Dhamma, untuk bisa melaksanakan Dhamma, untuk bisa mendapatkan manfaat dari Dhamma. Di tahun ke-7 pencapaian penerangan sempurna, baru kesempatan itu didapatkan oleh Sang Buddha. Membabarkan Dhamma kepada para dewa-dewi dan Brahma, yang salah satunya adalah ibunya yang sudah menjadi dewa. Ya, kalau kita sulit. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Tapi Sang Buddha, karena kesempurnaan paramitanya, membuat beliau bisa berbakti dengan cara yang sangat maksimal. Ayahnya dibimbing dari Sotapanna sampai mencapai Arahata. Sebelum meninggal, Raja Suddhodana mencapai Arahata. Keluarga besarnya yang bahkan menjadi biku-biku yang mendukung Sang Buddha dan melestarikan Dhamma. Salah satu yang terkenal Bante Ananda. Bante Ananda itu sepupunya Sang Buddha. Karena keluarga besar kan, bangsawan, kerajaan, keluarga besar.
menjadi tokoh yang sangat berjasa mengumpulkan Dhamma Sang Buddha. Ini teladan langsung yang Sang Buddha berikan kepada masyarakat. Nah, karena Sang Buddha penuh bakti, ajarannya bakti, prakteknya bakti, ketika masuk ke Tiongkok, itu banyak cocoknya. Itulah salah satu landasan. Kenapa? Buddhisme di Tiongkok itu sangat kuat sampai sekarang, ya. Sampai sekarang tuh ada pilgrim di Tiongkok yang khusus Buddhis. Sebulan pun mungkin nggak kelar. Karena jalur sutranya yang di Tiongkok itu mereka rawat, menjadi kebanggaan mereka. Ya. Arca-arca Budanya itu wah sangat mengagumkan, karena zaman kuno bisa membuat arca, candi, wihara seunik, seindah itu di zaman kuno. Itu bukti bahwa ajaran Sang Buddha di Tiongkok memberikan dampak yang sangat besar. Satu lagi, ini kan masih nuansa Imlek. Cara berpikir orang Tiongkok memang materialistis. Memang. Ya. Makanya disimbolkan dengan warna merah. Ya, warna merah, warna menyala, semangat. Nah, ketika Buddhisme terserap dalam filosofi, dalam cara berpikir orang Tiongkok kuno, mereka mengerti bahwa materi ini adalah alat. Kebendaan ini yang dikumpulkan dengan luar biasa, dengan cerdik, dengan piawai, bukan hanya sekadar dikumpulkan ketika mereka sudah memahami Dhamma, tetapi menjadi alat kita untuk mengembangkan batin kita. Menjadi alat sarana untuk kita bisa bermanfaat. Yang terdekat adalah lingkup keluarga, lingkungan, orang-orang yang bekerja sama, dan masyarakat luas. Termasuk kalau kita Buddhis kepada wihara. Dulu 2007-2008 saya pernah ke sini, belum begini ya. Nggak tahu, lupa sudah modelnya. Lupa. Tapi ke sini, wah. Karena ibu bapak memahami materi dan bisa mengelola materi dengan baik, ya wihara ini berkembang dan memberi manfaat sangat luas. Sangat banyak. Ya. Terakhir saya ke sini mungkin berapa bulan lalu, sebelah situ belum jadi itu. Belum peletakan batu malah. Itu sekolah minggu ya. Belum peletakan batu. Ya, masih dirapikan, masih di level. Minggu lalu ke sini loh. Pinter sulapan nih orang sini ya. Sudah jadi. Wah. Jago sulap. Itu karena memahami bahwa materi adalah alat. Nah, ketika itu diterapkan, diterjemahkan dalam ranah sosial, termasuk sosial keagamaan, memberi manfaat yang luas. Itu. Cara berpikir materialistis tapi disikapi dengan positif. Gimana nggak materialistis? Laut aja punya sertifikat coba. Jangan-jangan Gunung Sindoro sudah dikapling-kapling nih. Saking kreatifnya. Sehingga memang ya bukan tanpa sebab di banyak sisi mereka leading. Mereka unggul. Kenapa ya? Karena mentalnya itu, DNA-nya itu yang seperti matahari, seperti pohon kelapa, di mana saja muncul, di mana saja bisa tumbuh. Nah, ketika ditambah nilai-nilai Buddhis, nilai-nilai Dhamma, nah itu malah semakin kuat, semakin luas, bahkan semakin bermanfaat. Jadi tradisi Tiongkok yang sudah menyebar seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini, kemudian menjadi festival, menjadi perayaan, menjadi nilai-nilai tersebut itu tidak murni asli dari Tiongkok. Tapi sudah asimilasi, sudah sinkretisme dengan berbagai macam unsur Buddhis. Dan itu sangat baik, karena manfaatnya nyata. Karena kalau
murni dari Tiongkok itu, wow, kebajikannya tidak semaksimal seperti yang kita lihat. Tapi terjadi perpaduan, terjadi asimilasi, terjadi sinkretisme yang bagus, sehingga memberi andil yang sangat besar bagi masyarakat, bagi lingkungan. Nah, itu beberapa contoh nyata yang dahulu terjadi, tapi sekarang masih kita bisa rasakan manfaatnya, bahkan kita teruskan kebaikan-kebaikan tersebut. Para ibu, bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, yang juga di luar Damasala. Jadi sebenarnya ini kan bukan cop-copan kan? Siapa aja boleh masuk kan? Ya boleh kan, yang penting datang duluan gitu. Ya. Tadi kita sedikit menyebut tentang bakti kepada orang yang berjasa, terutama kepada leluhur. Yang kemudian kita mendapat satu kata, yaitu peringatan. Peringatan, termasuk tradisi Buddhis juga. Peringatan Waisak, peringatan Asada, peringatan Maga, kemudian peringatan-peringatan lainnya. Ya, tapi kalau Katina itu bukan peringatan, itu perayaan. Memang mengingat, dari kata ingat. Nah, demikian juga kita kepada orang tua, kepada leluhur, kepada para pendahulu juga tidak lupa melakukan peringatan. Kenapa? Ya karena dengan berbagai macam alasan beliau sangat berjasa dalam hidup kita. Meskipun kenyataan zaman sekarang, ya, antara anak dengan orang tua bisa banyak bedanya. Bisa banyak bedanya. Tidak harus sama, ya. Kalau standarnya anak kepada orang tua ini, ya, anak ini mirip, entah modelnya, entah perawakannya, entah suaranya, ya betul? Ngamati nggak? Ada orang tua punya anak, anaknya suaranya mirip banget sama orang tuanya. Entah itu mirip ibunya atau mirip ayahnya. Wajahnya mirip. Jalannya mirip. Pelitnya juga mirip. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Kenapa? Ya karena memang dia dari orang tuanya. Tetapi yang tidak mirip pun tidak apa-apa. Karena nanti ketemunya di DNA, ketemunya di golongan darah. Berusaha tidak mirip pun tidak apa-apa juga. Ya, itu sebuah pilihan. Namun, kalaupun ada budaya, ya, ada ajaran atau ada arahan, ya, tidak peduli dengan orang tua, melalaikan orang tua, melupakan orang tua, tetap ada yang tidak bisa dilupakan. Ada yang tidak bisa hilang begitu saja. Wajah dibikin beda. Nama dibikin beda, marganya mungkin dihapus, diganti. Kemudian cerita bisa dibikin, ya. Kemudian bentuknya, gayanya bisa diubah, ya. Kan ada itu, ada pemahaman bahwa orang tua nggak usah dipedulikan, yang penting kita sendiri, ya. Sehingga diubah, ya. Namanya diganti, ya. Gayanya diganti, sejarahnya diganti, semua diganti. Tapi ada yang tidak bisa diganti. Secara alamiah, ada yang tidak bisa diganti. Ya tentu DNA sama golongan darah itu susah untuk diganti atau tidak bisa diganti. Tapi ada tanda yang bahwa kita ini punya orang tua. Bahwa kita ini asalnya dari orang tua. Dan ini menjadi alasan kenapa kita harus baik, bahkan harus support, harus berbakti kepada orang tua kita, kepada leluhur kita. Apa itu? Nama bisa diubah, wajah bisa diubah, suara pun bisa diubah, gaya jalan bisa diubah, sejarah bisa ditulis ulang, tapi ada satu, ya, yang
Bisa dilihat tetapi susah untuk diubah. Dan itu tanda bahwa kita adalah muncul dari orang tua. Seperti bakti yang Sang Buddha tunjukkan kepada dunia, teladankan kepada dunia. Apa itu? Nah, udah banyak saya kasih contohnya tadi. Nama bisa mirip, bisa diganti. Wajah bisa mirip, bisa diganti. Suara bisa mirip, bisa diubah. Tapi ada satu. Yang ini bukti bahwa kita punya orang tua. Kita ada asal usulnya. Kita punya leluhur. Apa itu? Darah ya tadi sama seperti DNA. Selain darah. Nah, coba cek. Oh, masih ada. Udel. Tahu udel? Puser. Coba cek. Ada masih. Nama bisa diubah, wajah bisa diubah, suara bisa diganti, bisa diubah dengan berlatih. Cerita bisa ditulis ulang. Tetapi puser secara umumnya, ada yang operasi puser? Ini artinya kita ini punya alasan yang kuat untuk menghormati, mencintai, bahkan berbakti kepada orang tua, termasuk kepada leluhur. Meskipun yang tadi itu bisa diganti semua, bisa dipermak semua, bisa direkayasa semua, tetapi tetap sampai sekarang belum ada kejadian orang operasi puser biar nggak punya puser. Malah pusernya bodong sekalian malah. Ya kan, punya puser kan? Buat apa itu puser? Waktu di kandungan buat apa? Ah, itu. Jadi kalau ada anak jahat sama orang tuanya, anak durhaka sama orang tuanya, anak tidak berbakti sama orang tuanya, jangan-jangan dia nggak punya udel. Ya, coba dicek kalau ada anak yang durhaka sama orang tuanya, tanya, kamu punya puser nggak? Oh, masih ada. Ya, berarti kamu nggak patut, nggak layak untuk durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena kita sebagai anak ini muncul dari orang tua. Lu cerita Sun Gokong aja itu lahir dari batu, dia berbakti sama gurunya. Masa kita kalah sama batu? Meskipun itu adalah filosofi. Nah, ini nyata. Dan Sang Buddha lagi-lagi memberikan teladan langsung. Inilah kenapa dalam cara berpikir dan bawah sadar orang Tiongkok itu sangat berbakti kepada orang tua. Sangat berbakti kepada keluarga, termasuk leluhur. Karena tanpa beliau kita tidak akan muncul. Memang kita adalah ahli waris perbuatan kita masing-masing. Yang sering kita bacakan dalam Abinha Pacawekana atau Brahma Wihara. Betul, tapi itu sisi individu. Namun manusia punya sisi yang kedua, yaitu sisi sosial. Dua ini secara teori berbeda, tetapi secara penerapan, secara kita hidup, kita bertindak, dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Kita adalah ahli waris perbuatan kita masing-masing, betul, itu individu, tapi secara sosial kita membutuhkan satu sama lain. Sehebat apapun itu manusia, sepintar apapun itu manusia, bahkan Sang Buddha yang sudah sempurna pun tetap masih membutuhkan pihak lain. Kita membutuhkan satu sama lain. Kita bekerja sama. Makanya ada filosofi tumpeng yang aslinya dari filosofi India kuno, Gunung Mahameru, Gunung Sineru, Gunung Meru. Ya. Nah, itu bisa digali dari berbagai macam sisi filosofinya. Salah satu tumpeng. Pernah kan lihat tumpeng kan? Ada kuning, ada putih.
Nah, pernah nggak ngeliat tumpeng itu di ujungnya itu ada 1 atau 2 butir nasi, butir nasinya itu melayang? Bisa nggak? Nggak bisa. Ada yang paling puncak, paling top, tapi jangan lupa yang paling puncak, yang paling top itu ditopang, didukung, disokong yang bawah-bawahnya. Orang seberhasil apapun tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, dengan pemahaman ini tidak ada alasan untuk sombong. Kenapa? Karena ternyata suksesnya kita, berhasilnya kita juga ada dukungan pihak lain. Nah, termasuk sound system ini bagus ini. Ya, jarang-jarang dapat sound system begini. Jadi hemat energinya buat mikir. Ya. Seberhasil apapun itu orang, sesukses apapun itu orang, mau dia raja, dia presiden, siapapun dia tidak bisa sendirian. Tidak bisa. Bodhisatta menyebutkan paramita, tidak ada yang menerima kebajikannya. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak lancar, tidak berhasil. Kenapa? Karena harus ada pihak yang melancarkan kebajikan beliau. Nah, inilah alasan kuat kenapa kita tidak perlu sombong, tidak perlu arogan. Apalagi entah itu orang pintar, orang bodoh, orang sukses, orang belum sukses, orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang belum cantik dan sebagainya. Semua itu nanti ujung-ujungnya akan meninggal, akan mati. Sang Buddha kasih pengandaian yang sangat menohok. Kita ini seperti ternak, bebas apa saja, yang digiring menuju penjagalan. Setiap langkah kita, setiap langkah ternak itu menuju kematian. Misalkan ada dari titik dia digiring sampai penjagalan itu ada 1000 langkah. Dia sudah melangkah dua langkah. Sisa 998 langkah menuju kematian. Kita pun sama. Kita pun sama. Nah, kalau kita sama-sama meninggal, apa gunanya kesombongan? Apa gunanya arogan? Apa gunanya congkak? Sama-sama mau mati. Sama-sama mau mati. Justru kalau dia cerdas, dia pandai, dia bijaksana, potensi kelebihan yang dia miliki itu untuk mengembangkan batinnya. Untuk dijadikan harta sejati. Bukan sekadar pangkat, bukan sekadar materi, bukan sekadar kelebihan. Tetapi dikelola, dimanage untuk menjadi harta sejati, menjadi kebajikan. Kenapa? Karena sama akan mati. Apalagi kematian itu kadang tidak harus memberi tanda. Wah, dapat WA nih tengah malam, besok mati kan? Enggak kan? Kadang dia muncul tidak memberi tanda. Kalau memberi tanda kan udah siap-siap kan? Ya, sudah siap-siap ininya, siap-siap dekornya, tempatnya, utang dibayar. Ya dibayar lo utang. Enggak dibayar, ahli warisnya yang bayar utang. Lah itu kewajiban kok. Tapi karena tidak memberi tanda, ya kadang belum tentu siap. Nah itu. Nah dengan pengetahuan ini ya tidak ada alasan untuk arogan, untuk congkak. Kita sekaya apapun, sepintar apapun, mati juga. Kecuali misalkan kalau sudah punya 100 triliun, nambah umur 100 tahun. Kayaknya berbondong-bondong orang. Enggak, sama, mati juga. Tetap akan mengalami kematian. Tetapi mereka yang cerdas, mereka yang piawai, mereka yang bijaksana, memiliki kelebihan, mempunyai potensi, kemampuan dan sebagainya, diolah, dikelola, menjadi hal yang lebih bermanfaat. Karena mengetahui ketika meninggal, jabatan, pangkat dan sebagainya itu termasuk materi, tidak ada yang dibawa. Mau profesor, doktor, PhD, MPD, apa dan sebagainya, ketika meninggal berubah menjadi mendiang. Ya?
Apalagi nama kepanjangan, ribet banget sudah, mendiang aja sudah. Atau ALMH disingkat lagi. Enggak dibawa. Tetapi yang setia mengikuti kita adalah perbuatan kita sendiri, baik ataupun buruk. Karena pasti akan meninggal. Makanya analogi Sang Buddha itu memang sangat menohok, tetapi itu nyata. Kita ini seperti ternak yang sedang digiring menuju penjagalan. Setiap langkah kita ini menuju kematian. Tetapi kan kita belum mati, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih punya power, kita masih semangat. Nah, gunakan semua itu untuk hal yang bermanfaat. Termasuk tidak ada alasan untuk arogan, tidak ada alasan untuk congkak, tidak ada alasan untuk sombong. Kenapa? Karena sama. Dengan yang paling susah pun kita di dunia ini sama nanti, mati. Bedanya cuma di karma saja. Nah, makanya dengan berbagai macam cara kematian itu diperingati. Tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang bijak. Termasuk kita sebagai anak kepada orang tua. Jadi kelebihannya orang tua itu pernah menjadi anak. Tapi anak belum tentu menjadi orang tua secara biologis. Kalau secara angkat ya tinggal kesepakatan. Tapi secara biologis belum tentu. Artinya meskipun sudah orang tua tetap pernah menjadi anak-anak. Makanya paling tidak ada 4 jenis anak di dunia ini. Ada 4 jenis. Nah, nanti kita tinggal mau pilih yang mana. Ada anak yang ketika orang tuanya masih ada, termasuk kakek neneknya, ya, mbahnya, engkong emaknya masih ada, dia sangat berbakti. Dia sangat peduli, dia sangat support, dia sangat menyayangi. Tapi ketika sudah tiada, sudah meninggal, sudah hilang. Hilang. Dianggap nggak ada sudah. Ada yang seperti itu? Di masyarakat ada seperti itu? Ada. Jadi ketika masih ada, benar support, benar berbakti, benar sayang. Tapi ketika beliau sudah tiada, sudah hilang. Tandanya pun tidak ada. Yaitu jenis anak yang pertama. Nah, karena budaya ajaran Tiongkok dengan Buddhis punya nilai yang berbeda tadi. Anak yang kedua, ketika orang tuanya masih ada, orang-orang yang berjasa dalam hidup masih ada, dicuekin. Enggak direken, enggak dibantu. Bahkan sedang susah pun tidak didukung. Tetapi ketika meninggal, dibuatkan upacara yang heboh-heboh. Kalau orang Tangerang mungkin bukan cuma samseng, ada ngoseng. Tahu ngoseng ya? Ngoseng. Ngoseng itu 5. Ya, kalau ngirit ya oseng-oseng. Jadi ketika masih ada itu dicuekin, tidak diindahkan. Ya, tidak disupport, tidak dibantu. Padahal suatu ketika kadangkala butuh bantuan. Alasan sibuk apa dan sebagainya. Tapi ketika meninggal, dibikinkan upacara yang heboh-heboh, nangis, kejer-kejer, kecapean nangis, nyewa orang nangis. Masih ada enggak? Masih ada enggak? Udah jarang ya? Saya masih kecil dulu pernah ngeliat. Orang nangis kan, pakai kerudung yang putih itu, kain belacu itu, nangis. Kok kayaknya kehilangan sekali. Tapi kok nangisnya lama ya? Terus saya perhatiin, kok nggak mirip wajahnya? Wah, sewaan. Jadi supaya dianggap anak berbakti, ketika sudah tiada, baru dibikin upacara yang heboh-heboh. Padahal waktu beliau masih ada, masih sehat, makanan pun nggak diberi. Ketika meninggal, 4-5 meja penuh makanan, sampai Kentucky Fried Chicken, padahal nggak doyan,
diadakan, ya kan percuma kan? Cuman memuaskan ego saja supaya dianggap anak berbakti. Apalagi bisa foto, update status, wah keren. Ada yang seperti itu? Nggak usah ngaku ya. Jadi ketika masih ada, masih hidup disia-siakan, ketika sudah meninggal, ditangisi, ya, diratapi, ya, apalagi nangis terus, kok kenapa nangis terus enggak kelar-kelar? Kunci berangkasnya belum ketemu. Bukan nangis orangnya, nangis warisannya. Anak yang kedua. Ada anak jenis ketiga, yaitu ketika orang tuanya masih ada, disia-siakan, tidak dipedulikan, tidak dibantu, tidak disupport, tidak didukung. Dan ketika orang tuanya sudah tiada, dilupakan. Dianggap sudah lenyap. Jenis yang ketiga. Apa ada orang seperti itu? Ada. Kenapa ya? Karena dia tidak belajar kehidupan, tidak belajar kemanusiaan, tidak belajar budi pekerti, tidak belajar sebab akibat. Dan ada anak jenis yang keempat. Ketika orang tuanya masih ada, dibantu, disayangi, dicintai, disupport, dibahagiakan sesuai dengan kemampuan dia. Dan ketika beliau sudah tiada, tetap dikenang dalam kebajikan. Tetap diingat dalam pesan-pesan, contoh-contoh, kebiasaan baik orang tuanya dilanjutkan, dirawat, tetap dilakukan meskipun berkala, kebiasaan-kebiasaan baik orang tuanya tetap dilakukan. Tetap diingat dengan berbagai macam cara-cara yang baik. Kalau bahasa Buddhisnya itu adalah patidana atau pelimpahan jasa. Ini anak jenis yang keempat. Nah kira-kira kita mau yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, tentu yang terbaik adalah yang nomor 4. Ketika beliau masih ada, kita tetap peduli, kita tetap menghormati, menghargai, bahkan membahagiakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika beliau sudah tiada, kita tetap mengingat, tetap eling, tetap merasa beliau masih ada dalam memori manis kita, merasa beliau masih ada dalam contoh-contoh teladan beliau yang kita lanjutkan, merasa beliau masih ada dengan jasa-jasa baik beliau ketika beliau membesarkan, membuat kita sampai saat ini. Dan itu nyata, Sang Buddha ajarkan dan Sang Buddha teladankan kepada kita. Ini 4 jenis anak. Mau dilanjutkan ya ada saja. Yang kelima apa? Orang tuanya dibantu, dibahagiakan ketika masih hidup, ketika sudah meninggal tetap dikenang dan sebagainya, dan anaknya pun bisa menjadi anak yang semakin melebihi orang tuanya. Karena di tema lain ada 3 jenis murid atau 3 jenis anak. Ada murid atau anak yang sama dengan orang tuanya secara semua, secara duniawi ataupun spiritual. Ada murid atau anak yang lebih rendah ketimbang orang tua atau gurunya. Berarti itu anaknya nakal, ya, tidak mau belajar, tidak mau berupaya. Ya. Tetapi ada anak atau murid yang lebih hebat, lebih unggul ketimbang orang tua atau gurunya. Itu juga yang paling ideal adalah anak atau murid yang jenis ketiga. Dan Sang Buddha termasuk anak yang jenis nomor 3. Yang melampaui orang tuanya tetapi bisa bermanfaat bagi orang tuanya. Jadi dengan berbagai macam penjelasan, dengan berbagai macam contoh, Sang Buddha memberikan andil kepada masyarakat, kepada dunia ini. Karena kita pun suka tidak suka
mau tidak mau, terima tidak terima, kita juga sebagai anak. Karena kita punya pendahulu, yaitu orang tua kita. Lalu bagaimana kita berbakti kepada mereka yang sudah tiada? Ya, dalam bahasa yang singkat adalah kita menjadi anak yang baik. Kalau kita sudah menjadi anak yang baik, bahkan menjaga nilai-nilai luhur yang orang tua lakukan selama ini, itu sudah termasuk balas jasa. Nanti tradisi, kebudayaan, upacara itu situasional. Situasional. Tetapi yang paling utama dalam keseharian kita, kita menjadi anak yang baik. Hidup sesuai dengan dhamma. Meskipun memang yang di luar dhamma itu lebih menarik. Lebih menarik. Gimana enggak menarik? Setahun kerja cuma dapat sekian. Ini sekali korupsi bisa buat 10 tahun. Gimana enggak menarik? Tetapi itu tidak sesuai dengan dhamma. Tidak sesuai dengan dhamma. Kalau kita mau berjuang, pasti ada jalan. Pasti, jangan khawatir. Kenapa? Karena manusia ini punya DNA ya, survival. Kan kita ini muncul secara evolusi di bumi ini kan gak sendirian. Kita punya tetangga yang lain. Tetangga manusia ini. Tapi kenapa manusia ini bisa bertahan dibanding tetangganya? Ya. Kalau spesies, kenapa Homo sapien ini, kita ini Homo sapien, ya, kenapa yang bertahan? Kenapa tetangga kita itu Homo Netherlands, Homo yang di Flores, yang di mana-mana itu, yang di Afrika dan mana-mana, itu pada mati. Jadi awalnya kita ini tidak sendirian, ya. Seperti misalnya kucing kan jenisnya banyak, guguk jenisnya banyak, ikan jenisnya banyak, manusia juga awalnya jenisnya banyak. Tapi karena kita ini punya insting, punya DNA survival, sehingga kita bertahan sampai sekarang. Meskipun karena saking kreatifnya, ya kita merusak alam juga. Apa DNA-nya? Ketika di kejauhan itu ada kresek-kresek, entah itu di semak-semak, entah itu di balik pohon ada suara, apa yang kita lakukan? Lari. Betul. Menghindar. Dan itu pun salah satu dari 7 cara kita menghadapi kilesa, yaitu menghindar. Jadi kalau memang belum mampu, belum kuat, belum tahan, ya menghindar. Jangan memaksakan diri. Misalkan di depan sana itu, ini analogi, ada binatang buas. Binatang buas. Dan kita tidak punya perlengkapan untuk bertahan. Kita tidak punya alat-alat untuk bertahan. Ya secara naturalnya, secara amannya, ya menghindar. Jangan menantang. Nah sama, kita Homo sapien ini ya juga bisa bertahan karena salah satunya punya DNA menghindar. Ya wujud takut. Nah karena menghindar akhirnya bisa bertahan, bisa berlanjut. Tapi kalau yang enggak mau menghindar kan, ada apa kresek-kresek? Ada sesuatu aja. Ya tinggal 5 meter ada macan, ya dimakan. Artinya apa? Artinya kita ini ya terbentuk dari kondisi-kondisi yang mendukung. Kondisi-kondisi yang mendukung. Meskipun ketakutan itu ya harus juga dihadapi, tetapi dengan cara yang bijak. Ya, kalau memang belum mampu, ya harus menghindar. Ya. Atau ambil jarak. Ya, seperti orang mau lompat. Ya. Normalnya orang mau lompat itu mundur dulu kan, ancang-ancang. Mundur dulu, cari power, baru melompat. Ya sama. Jadi banyak hal bisa kita selesaikan
salah satunya dengan menghindar terlebih dahulu. Bukan lari dari kenyataan, bukan. Tetapi berpikir sejenak, menahan, jangan terburu-buru. Makanya ketika emosi gelap mata, jangan terburu-buru. Emosi marah gelap mata, jangan ambil keputusan. Karena kalau ambil keputusan, pasti keputusannya tidak seimbang. Keputusannya tidak logik, bahkan keputusannya tidak baik. Kenapa? Karena sedang emosi negatif, sedang gelap mata, sedang marah-marah. Sama orang tua ketika marah kepada anak, ya jangan ngambil keputusan ketika marah-marah. Anak marah pada orang tua, ya jangan ambil keputusan ketika marah. Sabar dahulu. Bahkan ketika kita dimarahi, ya meskipun kita salah, ya ada baiknya kita dengarkan. Nanti tiba waktunya baru gantian. Kenapa? Karena kalau bareng-bareng tambah mumet. Yang lagi marah tambah emosi, kitanya kepancing emosi. Nah, ketika kita misalkan sebagai anak dimarahi oleh orang tua, dengerin aja dulu, dengerin. Mau 2 jam pun dengerin aja. Mau 3 jam pun pasti nanti berakhir. Dengerin aja. Udah capek, sudah, belum, ya lanjutin, dengerin. Nanti kan ada capeknya kan, ada selesainya. Nah, ketika sudah selesai, sudah, gantian. Ini versi saya. Kan enak. Kan sama-sama terkendali. Ya. Ketika kita lagi dimarahi, kita bisa tarik napas, ya, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Termasuk tarik napas panjang, hembuskan pelan-pelan. Hembuskan ditahan. Itu juga cara untuk meredakan emosi negatif. Ya, kalau tarik napas itu masih belum bisa, tarik napas panjang, menghembuskannya ditahan-tahan, dikit-dikit. Itu juga cara mengendalikan emosi negatif. Boleh dicoba sambil mendengarkan itu. Gantian. Nanti kalau sudah selesai, kan unek-uneknya curhatnya udah selesai tuh. Meskipun gak enak didengar kan. Nah, baru gantian. Enak komunikasinya. Sama seperti orang telepon, sana ngomong, sini ngomong. Mumet. Gantian kan? Sana ngomong, sini dengerin. Sana selesai, sini gantian ngomong. Nah itu cara bagaimana kita mengatasi ketakutan, mengatasi kecemasan, mengatasi gelisah, khawatir dan sebagainya. Ya, kita bisa menghadapi dengan berbagai macam cara yang baik. Karena kita menghadapi itu sehari-hari. Entah di rumah, entah di lingkungan kerja, entah kewajiban, aktivitas, tanggung jawab, sekolah, belajar, dan sebagainya. Kita menghadapi itu. Nah, kalau kita isi dengan dhamma, isi dengan pengetahuan dari apa yang Sang Buddha ajarkan, ya menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ya, karena kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Apakah posisi kita sebagai orang tua, sebagai atasan, sebagai anak, sebagai relasi, sebagai partner, sebagai orang yang bekerja sama di tempat-tempat di mana kita berada. Dengan kita memiliki cara berpikir yang terkendali, punya penahanan diri, ya tentu itu lebih baik, lebih berharga, lebih bermanfaat ketimbang kita dengan arogannya, dengan sombongnya, meskipun kita punya otoritas, ternyata itu tidak berguna. Apalagi katanya sering dikeluhkan zaman sekarang dihadapi Gen Z. Ya, Gen Z. Ya Gen Z nggak bisa dikerasi, tapi dikasih contoh, dikasih teladan. Beda, zaman dahulu gebuk beneran, ya, pecut beneran. Nah, sekarang pecut KDRT. Zamannya beda, sekarang tuh kasih contoh, tunjukkan. Ya. Kenapa? Karena mereka tuh dasarnya cerdas. Kenapa cerdas? Karena lahir sudah ada gadget, lahir sudah ada teknologi. Nah, tinggal diarahkan. Dengan kita mengarahkan secara tepat, tugas, kewajiban, tanggung jawab mereka itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena di sisi lain mereka lebih pintar ketimbang kita.
ya, yang milenial, apalagi yang baby boomer, ya, yang jadul-jadul itu, kalah kita sama mereka secara teknologi. Nah, tinggal bagaimana menempatkan, memberi contoh, memberi teladan tentang etos kerja yang harusnya dimiliki sesuai dengan fungsinya. Ya, kita istilah-istilah itu kan kita mengikuti penelitian Amerika, ya. Ada Gen Z, ada milenial itu ya, karena kita belum ada penelitian di kita sendiri. Ya, ada generasi strawberry, pernah dengar ya? Ya, ada generasi sandwich. Ya, sandwich itu dia nopang keluarga dia nopang keluarga orang tuanya. Itu biasanya di Tiongkok. Kalau sandwich, kalau strawberry itu di Taiwan. Tahu strawberry kan? Ya, imut, unyu-unyu, lucu, segar tapi lembek. Nah, itu strawberry. Tapi generasi strawberry ini juga muncul dari orang tua strawberry. Ya, orang tua strawberry, anaknya strawberry. Artinya orang tua pun harus terus belajar. Harus terus upgrade. Nah, kita strawberry bukan, sandwich big bukan. Ya, kita generasi M, mager. Orang tua dengan anak harus kolaborasi. Zamannya sudah beda. Memang nggak bisa dikerasi, dalam arti nggak bisa dipecut, nggak bisa, digebuk nggak bisa. Ya, gimana? Kasih contoh. Ya, nyuci piring tuh begini dari kecil. Naruh piring begini, ngelap piring begini, dan sebagainya. Jadi dari kecil diajak kerja. Bukan dengan kata-kata keras. Kalau kita yang jadul-jadul ini kan ngalami kata-kata keras. Bahkan guru mukul beneran. Penggaris panjang pernah ngalami 60 cm itu. Atau yang semeter. Penggaris kayu patah itu. Zaman dulu, zaman sekarang lapor polisi. Memang berbeda, kita harus menyesuaikan. Nah, pernah ada penelitian di sebuah universitas yang terkenal di dunia. Ya, tentu bukan di Indonesia, universitas negara maju. Dari belasan ribu anak diteliti, nah kemudian dapat kesimpulan. Yang sukses ternyata, ya, kan harus ada kesimpulan dan harus ada hasil, ya, dari penelitian itu. Jadi ketika mereka sukses, dari kecil mereka diteliti, apa yang terjadi? Yang sukses ini sejak kecil oleh orang tuanya diajarkan skill dasar hidup. Bagaimana mencuci, bagaimana beres-beres, bagaimana rapi-rapi, bagaimana merawat rumah dan sebagainya. Nah, karena mereka dari kecil sudah punya skill dasar, sehingga mereka sudah terbiasa punya kelola. Sudah biasa menata. Dan itu nyata di rumah. Makanya sangat salah kalau pendidikan anak itu diserahkan kepada sekolah. Sangat salah. Sangat salah. Sekolah itu supaya anak-anak ini punya wawasan tambahan. Sekolah kuliah itu privilege. Itu keistimewaan si anak dapat sekolah, dapat kuliah. Bukan yang utama. Yang utama adalah di rumah. Dan Sang Buddha sendiri mengatakan, mata pitaro puba acarya. Ibu dan ayah adalah guru yang pertama, guru yang awal bagi anak-anaknya untuk dia nanti menjangkau dunia. Jadi kalau dari rumah sudah diajarkan skill dasar, ya nanti kalau dia harus menjadi salah satu dari 4 anak tadi, dia akan menjadi anak yang keempat. Tanpa disuruh, tanpa diancam, tanpa diintimidasi, dia akan support orang tuanya, dia akan membantu orang tuanya, dia akan berbakti pada orang tuanya, dia akan mencintai orang tuanya, dan ketika orang tuanya sudah tiada, dia tetap akan mengingat, akan mengenang nilai-nilai luhur orang tuanya, bahkan menjadi perbuatan baik dia. Kenapa? Karena sejak dini, sejak kecil, dia diajarkan skill dasar.
Diajarkan bagaimana hidup yang cermat, hidup yang baik. Meskipun orang tuanya sangat mampu. Nah itu. Sudah menjadi penelitian. Mereka-mereka yang sukses ternyata sejak kecil mereka dibiasakan untuk bekerja, untuk mengetahui bagaimana rumah ini bisa berjalan dengan baik. Nah itu sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan. Bahwa orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya untuk mengetahui, untuk mencapai dunia ini. Nah orang tua punya tanggung jawab yang sangat besar. Sekolah itu bonus. Tidak sekolah tidak apa-apa. Banyak orang yang tidak sekolah, tidak kuliah, itu sukses. Betul? Iya kan? Saya ngomong ini juga nggak takut, karena saya nggak ada kerja sama sekolah, sama kampus. Tapi itu nyata. Kenapa? Karena yang paling utama adalah di rumah masing-masing. Bagaimana orang tua membimbing, mendidik, memberi contoh, memberi teladan bagi anak-anaknya. Jangan kalau sudah babak belur dan sebagainya dibawa ke wihara. Waduh, wihara juga mumet, pusing. Justru inilah bagaimana dhamma yang kita pelajari diterapkan dalam situasinya masing-masing, khususnya di rumah masing-masing. Kalau anak ini sudah didasari budi pekerti, etika, tata krama, skill dasar, separuh permasalahan hidupnya sudah selesai. Tidak perlu diancam, tidak perlu ditakut-takuti, tidak perlu diintimidasi, dia sudah bisa mikir sendiri. Kenapa? Karena dia sudah punya basic yang sangat bagus. Belum terlambat, tidak ada kata terlambat untuk terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Meskipun anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Iya benar, saya berapa kali ketemu, ya pinter anaknya, pandai, nggak bisa bahasa Indonesia. Karena di rumah, di sekolah ngomongnya bahasa Inggris. Lah saya ladenin pakai bahasa Jawa, mumet-mumet sekalian dah. Nggak bisa bahasa Indonesia, anaknya pinter, baik, sopan, ya etikanya bagus, nggak masalah, nggak apa-apa, nanti bahasa pelan-pelan nambahin. Tapi di rumahnya benar-benar dikasih contoh, dikasih teladan yang bagus, diajarkan skill dasar. Meskipun teknologi semua canggih di rumahnya, tidak masalah. Itu ekstra-ekstra tambahan. Tetapi dia tahu cara menggunakannya, dia tahu cara memakainya, dia tahu cara merawatnya. Termasuk menghargai sumber daya alam. Dan kalau itu dilakukan oleh orang tua, wah, orang tua sudah sangat enteng ke depannya. Karena skill dasar ini tidak bisa tiba-tiba. Udah tua baru belajar, ya ketinggalan. Kenapa? Karena kelak dunia yang akan dia hadapi, persaingannya lebih berat lagi. Globalisasi tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari. Dunia berubah tidak menunggu kita. Dunia berubah sesuai dengan kondisinya. Dunia pesat tidak ngabari kita. Dunia berproses sesuai dengan situasinya sendiri. Kalau kita tidak mau ditinggal dunia, ya kita harus punya basic, punya bekal. Dan otoritas yang paling utama adalah orang tua. Artinya sebagai orang tua harus terus belajar dan menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau nggak mau, jangan jadi orang tua. Tapi udah kadung jadi orang tua kan? Iya, kalau saya kan enak. Ya, mau pergi kemana aja bebas. Ya, sharing-sharing dan sebagainya. Nggak ditungguin, nggak dicari. Nah, ibu bapak kan kadung udah jadi orang tua. Mau mundur kan nggak bisa kan? Balik nggak bisa kan? Ya sudah, belajar. Mencermati, memahami, dan memberikan teladan. Tidak ada cara lain. Dan tidak ada waktu terlambat. Kalau mau belajar, mau berupaya, selalu ada cara. Supaya kita dan nanti anak-anak ibu bapak semua bisa menjadi anak yang nomor 4. Bisa berbakti, bisa membanggakan orang tua, bisa membahagiakan orang tua, bisa mensupport orang tua ketika beliau masih ada, dan ketika sudah tiada, tetap dikenang, tetap diingat dalam memori-memori manis sebagai anak, tetap dikenang dalam perilaku-perilaku baik yang sudah diteladankan oleh orang tua. Bahkan
Kalau kita bicara murid, pernah ketemu Sang Buddha? Belum. Ke India aja sekali aja cukup, capek. Ketemu Sang Buddha belum pernah, ke Indianya sudah beda, sukunya beda, rasnya beda. Tapi kenapa kita mau belajar dari Sang Buddha? Karena beliau memberi teladan. Persis seperti orang tua kita. Persis. Dan kepada orang tua harusnya lebih semangat lagi, lebih apresiasi lagi. Kenapa? Nyata kita. Sang Buddha kan kita karena ajarannya doang, karena teladannya. Saudara bukan, keluarga bukan, konco bukan. Tapi kenapa kita mau? Nah, karena kita merasa mendapat manfaat dari teladan beliau. Apalagi orang tua yang sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Maka ada istilah darah daging. Betul? Badan kita ini dikasih orang tua. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Enggak bisa kita bikin sendiri kan? Gitu mah bikin sendiri. Nanti kalau udah lahir sebelah diganti. Enggak bisa. Ini dikasih orang tua semua. Tidak ada alasan kita untuk tidak ingat kepada orang tua. Tidak berbakti kepada orang tua. Tidak peduli kepada orang tua. Termasuk pada leluhur. Apakah beliau masih ada ataupun sudah tiada. Terlebih ketika beliau masih ada. Itulah ladang yang subur kita sebagai anak, sebagai anggota keluarga untuk berbakti kepada orang tua. Belum lama saya dapat kiriman di suatu grup. Nadanya rada protes. Ada oma-oma menang jackpot. Jadi bagi dia kan mungkin hiburan ya. Yang gak banyak cuma 15 M. Dirupiahkan. Nah, protes tuh. Yang protes itu main juga tapi nggak dapet. Kenapa kok yang tua yang dapet? Ya saya jawab, beliau bisa umur panjang, bisa jalan-jalan happy begitu, pasti punya kebajikan. Kalau tidak punya kebajikan, iseng-iseng begitu nggak mungkin dapet. Kalau yang butuh malah kalah terus. Artinya apa? Nah itu. Bisa usia panjang, bisa bikin happy keluarga besar, bisa jalan-jalan kumpul bersama, kan karena punya kebajikan. Gampangnya orang punya uang karena punya kebajikan. Kalau tidak punya kebajikan, yang lain-lain juga sulit. Nah kebajikannya itu bisa berbuah, menang jackpot. Tapi jangan ditiru, karena pasti kalah. Itu udah urusannya hukum karma memang itu. Itu memang uniknya karma. Berbuahnya karma bisa macem-macem. Salah satunya menang togel. Salah satunya, iya. Tapi jangan dilakukan, apalagi di Indonesia ilegal. Tapi itulah uniknya, karena dia punya kebajikan. Kalau tidak punya kebajikan, nggak mungkin. Nah, iseng-iseng doang, udah di kursi roda kok. Nah itu contoh, bisa usia panjang, bisa kumpul keluarga, bisa jalan-jalan, menang jackpot. Ya karena punya kebajikan. Tidak punya kebajikan ya nggak bisa. Nah itu contoh, bahwa bagaimana hal-hal baik dilakukan, memberi inspirasi, memberi teladan, memberi contoh nyata dari apa yang kita terima, kita rasakan sebagai anak, sebagai generasi dari yang dimunculkan oleh para pendahulu kita. Demikian kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat terus kepada keluarga, kepada orang tua, kepada leluhur, kepada orang berjasa dalam hidup kita. Karena tanpa beliau, tanpa mereka kita tidak akan muncul, tidak akan sampai saat ini, bahkan tidak berhasil sampai saat ini dan kedepannya hal-hal baik itu bisa kita kembangkan. Makasih Anumodana, Sabbe Sata Bantu Sutata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.